Ini bukan cerita biasa. Ini adalah investigasi tentang bagaimana sebuah jaringan kekuasaan dibangun dari kota kecil di Jawa Tengah, lalu menguasai republik ini selama 1 dekade. Mereka menyebutnya geng Solo. Tapi apa ini sekadar persahabatan atau sebuah sistem patronase yang terorganisir? Bagian pertama, kelahiran jejaring kuasa. Mari kita mulai dari tahun 2005. Ketika Joko Widodo masih menjadi wali kota Surakarta. Disinilah segalanya bermula. Sebuah jaringan dibangun dengan cermat, dari relawan lokal, pengusaha kecil, hingga kader PDIP setempat. Sungguh mengharukan melihat persahabatan yang tulus, atau mungkin ini adalah sekolah dasar untuk membangun pasukan loyalis. Fakta yang tak terbantahkan. Januari 2012, sebuah foto bersejarah diambil. Jokowi berpose dengan Letkol Info Widi Prasetya Jono dan Kombes Pol Listio Sigit Prabowo. Beberapa tahun kemudian, Widi menduduki jabatan penting di TNI, sementara Listio menjadi Kapolri termuda. Kebetulan yang sangat mengagumkan. Sepertinya bertugas di Solo adalah tiket emas menuju karir cemerlang. Bagian kedua, anggota-anggota utama dan kenaikan fenomenal. Mari kita bedah satu persatu tokoh-tokoh kunci dalam jaringan ini. Pertama, FX Hadi Rudiatmo, dari wakil wali kota menjadi penerus tahta di Solo, loyalis pertama yang menjadi penjaga gawang. Kedua, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang menjadi lumbung suara, sempat digadang sebagai penerus, tapi kemudian ternyata dalam politik anak emas bisa tiba-tiba menjadi anak tiri. Yang paling menarik, Luhut Binsar Panjaitan, bukan orang Solo, tapi dijuluki Menteri Segala Urusan. Financial Times bahkan menyebutnya de facto Prime Minister. Rupanya untuk menjadi Perdana Menteri de facto, Anda tidak perlu berasal dari Solo. Anda hanya perlu menjadi segalanya untuk Presiden. Pratikno, sang akademisi yang menjadi Menteri Sekretaris Negara. Dari Rektor UGM menjadi penjaga pintu kekuasaan. Muldoko, ex-Panglima TNI yang menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Dari pucuk militer ke jantung istana. Tampaknya pensiun dari TNI bukan akhir karir, tapi awal dari peran yang lebih strategis. Marshal TNI Purnawira Hadi Cahyanto, dari Komandan Pangkalan Udara di Solo menjadi Panglima TNI, lalu Menteri. Jenderal TNI Purnawira Andika Perkasa dipilih Jokowi menjadi Panglima TNI di akhir 2021. Kebetulan yang luar biasa. Seolah-olah ada pola tertentu dalam promosi perwira tinggi. Budi Arya Setiadi, dari pendiri Projo menjadi wakil menteri, lalu menteri. Ternyata menjadi relawan yang loyal bisa membuka jalan menuju kursi menteri. Dan yang tak kalah penting, Listio Sigit Prabowo, dari Kapolresta Solo menjadi Kapolri termuda. Dan kita semua berpikir bahwa untuk menjadi Kapolri butuh pengalaman puluhan tahun di berbagai daerah. Ternyata yang dibutuhkan hanya pernah bertugas di Solo. Bagian ketiga, strategi penguatan kekuasaan. Para pengamat menyebutnya strategi penguatan kekuasaan. Kami menyebutnya sistem pengendalian terpusat. Dengan menempatkan orang-orang kepercayaan di pos-pos strategis TNI dan Polri, Jokowi memastikan tidak ada yang bisa mengganggu kekuasaannya. Setelah memenangkan Pilpres 2014 dan 2019, Jokowi segera merotasi perwira TNI dan Polri asal Solo ke posisi strategis. Brilliant move. Siapa butuh meritokrasi ketika Anda punya koneksi Solo? Bahkan usai Pilpres 2019, Jokowi mengirim Mayor Jenderal Bakti Agus Fajri dan Brigadir Jenderal Agus Subianto. Keduanya pernah berdinas di Solo, ke provinsi di mana Jokowi kalah, seperti Sumbar dan Jawa Barat.
Karena ketika Anda kalah dalam pemilu, solusinya adalah mengirim orang-orang kepercayaan Anda. Bagian keempat, dinasti politik yang tak terbantahkan. Dan ketika kekuasaan mulai memudar, muncullah solusi terakhir, dinasti politik. Gibran Raka Buming Raka dari wali kota Solo langsung menjadi calon wakil presiden. Kaisang Pangarep mengambil alih Partai Solidaritas Indonesia. Wah, kebetulan sekali, dua putra presiden tiba-tiba punya bakat politik luar biasa. Mungkin gen politiknya turun langsung dari langit. Bahkan, menantu Jokowi Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Tampaknya dalam keluarga ini, menikah dengan anak presiden juga memberi tiket masuk ke dunia politik. Bagian kelima, era baru dan penyingkiran. Pasca 2019, ketika Jokowi merangkul Prabowo Subianto, dinamika pun berubah, atau lebih tepatnya, permainan kursi musik dimulai. Ganjar Pranowo yang tadinya anak emas tiba-tiba terjegal. Luhut Binsar Panjaitan perlahan perannya berkurang. Budi Aries Setiadi dicopot dari jabatan menteri di era Prabowo. Loyalitas itu ternyata fleksibel sekali, seperti bunglon yang berubah warna sesuai lingkungan. Yang menarik, keluarga Jokowi justru beradaptasi. Gibran maju sebagai cawapres melalui koalisi Gerindra Golkar, bukan PDIP. Kaisang dengan PSI-nya mendukung Prabowo. Ternyata dalam politik, prinsip adalah kata yang bisa diartikan sesuai kebutuhan. Bagian keenam, warisan yang tertinggal. Sekarang, di era Prabowo Subianto, geng Solo mulai kehilangan cahayanya, tapi warisannya tetap ada. Pengamat mencatat Prabowo sedang berupaya mengurangi ketergantungan pada jaringan lama Jokowi. Ada isu reshuffle Kapolri, penempatan kader Gerindra di pos strategis. Rupanya setiap presiden baru butuh membersihkan rumah dari hantu era sebelumnya. Tapi dinasti sudah terbangun. Gibran sebagai wakil presiden, Kaisang sebagai ketum partai. Mungkin inilah demokrasi ala Indonesia, di mana kekuasaan bisa diwariskan, loyalitas bisa dibeli, dan koneksi lebih berharga daripada kompetensi. Tapi hey, setidaknya kita punya cerita menarik untuk diceritakan tentang bagaimana sebuah kota kecil bisa menguasai negeri ini selama 10 tahun. Dalam politik Indonesia, lingkaran kekuasaan tak pernah benar-benar padam. Mereka hanya berganti bentuk, beradaptasi, dan menemukan cara baru untuk bertahan. Geng Solo mungkin redup, tapi pelajarannya tetap. Dalam demokrasi kita, jaringan masih lebih kuat daripada institusi. Selamat malam.